Om Silent, dan tentunya ilmu yang akan didapat hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama nih Om. Kira-kira dari Om Silent sendiri gimana nih kondisi makroekonomi kita dan IHSG? Sebenarnya saya malas ditanya ini, cuman biar ini aja pencitraan, kita bahas ini aja Om ya. Ini kayak pertanyaan template lah ya. Bahas Iya, makro pertanyaan dulu. template. Oke, jadi kalau kita bilang secara makro, ya mungkin teman-teman juga udah lumayan banyak update berita lah ya. Jadi kalau bicara makro, sebenarnya kan ada dua hal ya kalau yang dilihat. Yang pertama, kita lihat update-update data ekonomi dalam negeri gitu ya untuk Indonesia. Sama yang satu lagi update data-data perekonomian luar negeri. Ya salah satunya yang jadi patokan ya pasti masih Amerika gitu, masih US. Data-data apa aja sih? Ya salah satu yang paling mencolok ialah masih inflasi sama suku bunga. Jadi ini kan dua hal yang saling terkait. Kita juga sama nih di Indonesia. Sebenarnya banyak indikatornya, Kobeca. Mungkin ada neraca dagang, ya, ada PMI ya, Purchasing Manufacturing Index. Jadi banyak. Cuman fokusnya yang lagi hot-hot sebenarnya ya ini inflasi dan juga imbasnya nanti ke suku bunga. Karena kita ketahui baik di Indonesia ataupun di Amerika itu kan inflasinya masih bisa dibilang masih di luar kendali ya, masih di atas batas. Cuman kebetulan kayak Indonesia udah rilis ya inflasi bulan Mei, koreksi kalau saya salah, itu udah 4% tuh. Jadi fun fact buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Bank Indonesia BI itu netapin bahwa kalau inflasi itu standarnya 3% dengan standar deviasi 1. Jadi inflasi yang dikategorikan wajar itu 2 sampai 4%. Gitu ya teman-teman ya, ini kita sama-sama belajar ya, koreksi gitu. Siap. Feel free kalau mau komentar, diskusi juga boleh. Jadi 2 sampai 4%. Jadi nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Nah, kebetulan kita udah 4%. Ini sebenarnya udah jadi sinyal bagus. Implikasinya apa gitu kan? Implikasinya nanti di suku bunga gitu. Kalau kita di Indonesia suku bunganya kan kebetulan beberapa bulan udah flat ya kok ya. Kalau nggak salah di 5,75 atau berapa, koreksi teman-teman bisa cek. Tapi udah flat. Jadi Bank Indonesia tuh udah nggak naikin, tapi belum turunin juga, karena kan inflasinya masih 4%. Mungkin nanti kalau inflasinya udah di bawah 4%, ada kemungkinan turun. Nah nanti abis ini saya bahas dampaknya ke sektor-sektor apa tuh, kan nanti muncul pertanyaan berikutnya ya. Nah kalau di Amerika, inflasinya ini masih udah turun, tapi masih belum dalam batas wajar mereka. Gitu. That's why per terakhir, suku bunga mereka masih naik, kalau nggak salah 5,25 ya, koreksi. Gitu ya, dan kalau saya coba baca-baca, para analis konsensusnya itu masih prediksi kalau suku bunga US itu masih bisa naik 1 sampai 3 kali lagi nih, Koben. Tapi itu kata analis ya. Gitu. Tapi Siap. indikatornya dari inflasi. Kalau inflasinya udah terkendali, suku bunganya bisa dipastikan flat atau dipangkas atau turun. Nah, imbasnya apa? Sebenarnya imbas penurunan suku bunga ini banyak banget teman-teman ya. Salah satu yang paling terdampak ya mungkin kita tahu perusahaan-perusahaan startup ya, yaitu perusahaan teknologi. Sebenarnya kalau dibilang dampak, semua perusahaan kan pasti ada financing cost ya, mereka pasti utang gitu kan, dan beban bunganya itu kan muncul. Nah, tapi perusahaan-perusahaan startup ini kan bisa dibilang leverage atau pinjamannya itu gede banget. Jadi kalau Anda perhatikan, ini beberapa saham-saham teknologi mungkin secara teknikal belum kelihatan banget tanda-tanda reversalnya. Jadi kalau lihat IDX Tekno mungkin belum kelihatan banget, tapi udah mulai kelihatan melandai semua gitu. Ya saham-saham teknologi, ya kayak termasuk kemarin Goto ya Kobes ya, tiba-tiba auto reject atas gitu kan. Jadi saham-saham teknologi ini udah mulai bisa dibilang masuk fase bottoming. Meskipun belum tahu nih reversalnya kapan. Nah, bisa jadi nanti ketika inflasinya ini udah turun, baik itu di Indonesia ataupun di US, suku bunganya udah diturunkan, itu jadi katalis, bukan hanya untuk perusahaan teknologi sih, tapi menurut saya bisa jadi untuk indeks secara keseluruhan itu bisa naik. Paling gitu sih, Koben sih untuk makro yang saya ikutin. Oke. Kalau ada yang lewat, Ini saya mohon maaf. siap. Jadi teman-teman, untuk Om Silent ini memang sudah capability-nya ngobrolin soal makro ya, ngobrolin soal fundamental, karena juga sudah certified juga technical analysis dengan certified satu lagi CSA apa? Certified Securities Analyst. Securities Analyst ya. Jadi sudah CSA Iya. dan CTA ya. CTA itu Certified Technical Analyst ya, benar ya Om ya? Betul. Jadi memang capability
komoditinya sudah bisa memberikan analisa kayak gitu. Jadi kita boleh ya tanya-tanya nih teman-teman yang mau nanya-nanya juga. Tadi sudah kita info bahas soal kondisi makro kita. Dan kalau disinggung tadi sama Om Silent sudah bilang soal sektor teknologi yang ada angin-anginnya, mulai angin-anginnya ya dipimpin oleh Goto. Selain itu kali saya mau nanya soal komoditas emas kali ya, yang akhir-akhirnya agak-agak wangi gitu Om. Ya, emas sama nikel deh, kayak harga itu naik terus kan, harga emas spot, SAU, banyak orang yang trading SAU. Apakah ini berpengaruh untuk saham-saham sektoral gold dan juga nikel? Kira-kira menurut kalian gimana? Oke, jadi kalau ngomong gold ya dalam sebulan 2 bulan terakhir menarik ya, baik itu mungkin emas secara fisik ya, mungkin emak-emak, ibu-ibu yang konservatif kan belinya emas batangan tuh ya, emas antam. Emas saya juga sama tuh. Belinya emas batangan. Jadi kalau diperhatikan kan tembus 1 juta lebih ya, koreksi 1.060.000 sekian. Itu udah tembus lumayan tinggi banget. Gitu, dan di harga emas dunia kan juga sempat hampir 2.100 ya. Hampir, koreksi kalau saya salah. Meskipun dalam seminggu 2 minggu ini turun lagi sih. Terakhir saya cek hari ini di 1.946-an gitu dolar. Nah, kalau dibilang untuk sektor emas, sebenarnya saya punya pertanyaan sendiri, gitu kok, Kobens, dalam hati, kenapa kalau sektor emas ini kadang nggak selalu related, mungkin Kobens juga nyadar, kenapa nggak selalu related, beda ya kalau kayak batu bara, harga acuannya terbang 7%, besok sahamnya tiba-tiba gepang. Tapi kalau emas, kadang nih, entah kadang ngikut, kadang berlawanan arah, emasnya turun, MDKA-nya naik, misalnya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau untuk di sahamnya, entah kenapa korelasinya nggak terlalu kuat, gitu. Mungkin korelasinya positif tapi nggak korelasinya nggak kuat, gitu. Beda nanti mungkin kalau kita bahas ada batu bara kayak nikel atau atau oil, atau even CPO, gitu, itu korelasinya positif dan lumayan kuat. Jadi, kalau bicara emas, dibilang prospek, menurut saya kita harus lihat dulu nih keadaan ekonomi kita nih dalam beberapa bulan ke depan arahnya kemana. Karena kan emas itu bisa dibilang pergerakannya berlawanan dengan pergerakan dari risk asset. Ya, risk asset itu kan salah satunya pasar saham. Jadi kalau kita ekspektasikan, wah sampai akhir tahun pasar saham bullish nih, maka bisa jadi goldnya akan terkoreksi. Kayak kemarin waktu inflasi lagi gede-gedean, ya berita fear di mana-mana kan harga emas melonjak tajam. Sedangkan pasar sahamnya yang nyelam gitu. Nah, nanti kalau pasar sahamnya teman-teman asumsikan akan naik misalnya sampai akhir tahun, ya misalnya IHSG 7.000 dan sebagainya, nah, bisa jadi goldnya akan kempes gitu. Tapi memang secara track record gold dalam jangka panjang, ini kita bicara investasi dulu ya Kobens ya. Untuk emasnya sendiri memang ya masih jadi alternatif pilihan investasi yang tipikal konservatif gitu. Tapi kalau saya sih prinsipnya, kalau memang teman-teman doyan banget sama emas, ya, saya juga doyan emas sih. Kalau teman-teman doyan emas, jangan trading sahamnya. Menurut teman-teman kalau mau belajar, coba belajar forex-nya aja gitu saran saya. Itu karena pergerakan saham emas, kita tahu kan emas tuh MDKA, BRMS, ada ARCI, Harta, PSAB, SKNI. Tahu saya 6 ya, nggak tahu nih kalau ada yang lain. Dan yang lumayan gerak itu terakhir kan cuma HRPA ya, Kobens ya, setahu saya. Ya. Betul. Sisanya tuh mendelap semua tuh. Mau harga emas all time high dan sebagainya tuh harga saham nggak kemana-mana. Jadi belum terlalu menarik gitu. Nah, tapi kalau nikel, ya ini kan nikel lagi belakang ini berita juga lumayan banyak ya. Berkaitan ya kalau kita bilang nikel berkaitan juga dengan berita tahun lalu yaitu terkait dengan EV gitu. Ini kan pasti kalau udah nikel pasti nanti dikait-kaitin sama EV gitu ya, untuk bahan baku baterai dan sebagainya. Jadi kalau bicara nikel beda nih sama emas. Kalau nikel korelasinya lumayan positif. Jadi kalau harga nikelnya bisa dibilang naik tiba-tiba atau naik 10%, itu biasa direspon tuh sama saham-saham yang ada di bursa kita. Cuman kalau kita perhatikan memang kan kebetulan IHSG kita masih sideways ya, Kobens ya. Jadi kalau kita tarik time frame panjang tuh dari 7.000 ke 6.600, jadi sideways-nya lumayan panjang. That's why banyak yang nanya ke saya juga nih Kobens, Om, kok Antam nggak naik-naik ya? Maksudnya naik, tapi dari bulan lalu juga masih di 2.000 gitu. Inco dari bulan Januari, Februari juga masih di 6.800. Karena memang katalis untuk marketnya belum ada. Meskipun kalau ditanya prospek ke perusahaan nikel, yes,
masih prospek untuk sektoral karena kebutuhan di masa yang akan datang itu masih besar banget gitu. Ya Betul. paling itu dulu sih untuk awal ya Kobens ya. Itu untuk niken Oke. dari Go. Ini sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung dengan live IG kita, sekali lagi selamat malam dan selamat bergabung ya teman-teman. Kita sudah bergabung sama Om Silent. Jadi buat teman-teman yang mau nanya tentang saham, seputar saham itu silakan diisi di kolom komentar bawah ya. Nanti di akhir sesi kita akan jawab. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan. Silakan diisi kolom komentar di bawah. Ini waktunya kita belajar banget ya. Kita sharing aja sama-sama belajar. Sharing. Ini juga buat teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Om Silent, mungkin bisa diketik ya, Silent Trader Academy. Sering kasih bocoran-bocoran juga ya, kasih rekomendasi briefing pagi juga buat teman-teman yang belum follow dan subscribe dari YouTube-nya Om Silent, silakan ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum follow saya nih, ada Ben Surya dan juga ada Silent Trader Academy, di follow dulu teman-temannya. Pastikan sudah follow dan silakan kalau mau nanya di kolom komentar. Kita tadi sudah bahas tentang sedikit ya sektoral emas dan nikel. Jadi kalau dari sudut pandang seorang Om Silent nih, sektor apa yang dijagokan di bulan ini kira-kira? Di bulan pertama ARB berlaku 15%, apakah ngaruh ke sektoral tertentu? Kemudian apakah Om Silent ada sektor yang benar-benar dijagoin untuk swing untuk 3 bulan bahkan untuk window dressing? Silakan Om Silent. Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau mungkin dikaitin ARB 15% dengan sektoral mungkin nggak ada kaitan secara langsung ya teman-teman ya. Tapi kalau dibilang, ini kan masih awal bulan Juni ya. Mungkin saya bisa bilang sektoral ini belum pasti di bulan Juni nih Kobens. Bisa jadi mungkin di bulan Juli atau Agustus. Tapi kalau mengaitkan pertanyaan Kobens, sektor jagoan, kalau dulu kan kebetulan saya otomotif nih. Ya kebetulan otomotif udah jalan ya, udah selesai. Saya lumayan cukup pede gitu ya dengan properti. Tapi ini disclaimer on dulu teman-teman ya. Nanti disclaimer on, analisa ulang. Jangan tiba-tiba besok gerasuk-gerusuk kata. Nanti saya sama Kobens diserang nih. Jadi ada alasannya gitu. Tadi kan kalau kita sedikit bahas terkait suku bunga, ya selain salah satu sektor teknologi yang saya mention, tapi ada beberapa sektor juga yang jadi katalis. Salah satunya secara bisnis jelas properti. Ya kalian udah tahu lah ya, suku bunga turun. Kebetulan kan saya ada KPR juga nih Kobens, jadi ngerasain nih ya, peningkatan suku bunga gitu. Saya, kerabat-kerabat saya itu ngerasain udah kerjaan lagi susah gitu kan, tiba-tiba suku bunga naik. Nah tapi kalau asumsi inflasi kita udah melemah dan ibaratnya interest rate itu nggak akan naik lagi dalam waktu dekat, malah potensi turun, itu bisa jadi katalis untuk salah satu sektor ya, selain teknologi yang saya mention, yaitu properti. Nah, alasan kedua, kalau kita lihat siklus waktu komoditi boom di sekitar berapa ya, 2000, saya lupa 2014 atau berapa, komoditi boom, after setahun setelahnya, itu properti boom terjadi. Ini kita bicara by historical ya, teman-teman bisa cek sendiri saham-saham properti boomnya di tahun berapa. Itu setahun sebelumnya itu komoditi boom. Dan kebetulan kita kan 2022 ini komoditi boom ya, betul ya Koben ya, 2022, 2021 ya. Batu bara, bahkan CPO 6.000, oil juga. Nah, kalau kita mengasumsikan historinya akan repeat, ya maka 2023 bisa jadi akan jadi tahun untuk properti. Kalau dibilang target naiknya ya sebenarnya target naik itu bonus lah kalau dia misalnya beggar hitungannya bonus, tapi prospek sektoralnya layak untuk kita perhatikan. Karena kalau kita lihat juga kebetulan teknikalnya kan hampir semua udah oke ya. Terutama blue chip kalau teman-teman perhatikan itu mostly teknikalnya udah breakout semua. Gitu. Tinggal kita menentukan posisi entry-nya aja nih. Tinggal nyesuaiin aja gaya entry kita gimana. Tapi mungkin note dari saya, kalau saham properti mungkin pergerakannya nggak terlalu liar, jadi kita nggak bisa expect beli hari ini, besok mau jalan 10%, menurut saya agak sulit. Apalagi Anda kalau belinya ya kayak BSDE yang market cap-nya besar. Kecuali Anda beli yang second liner-nya kayak Asri mungkin ya, kayak ada SSI ya, itu kan lumayan gesit tuh untuk trading. Ada BES, APLN, paling kalau second liner mungkin bisa secara fluktuatif, tapi ya intinya properti cukup menjadi salah satu sektor yang saya jagokan. Gitu ya, tinggal teman-teman cari aja. Kira-kira ini properti yang mana ya? Yang sekiranya nih oke. Gitu. Oke.
Kebetulan sebenarnya nanti ya pertanyaannya buat teman-teman, tapi ini kebetulan pertanyaan saya sama persis dengan yang ditanyain sama My2G nih. Jadi buat teman-teman yang mau nanya silakan ke kolom komentar dan pastikan sudah follow kita berdua dulu ya. Ini kebetulan saya mau nanya, tapi kebetulan dia nanya juga, jadi langsung saya baca aja. Properti ini kan erat biasanya kaitannya dengan konstruksi ini Om. Biasa selalu pakai nih propon ya, properti konstruksi. Ini pertanyaannya kira-kira apakah sektor konstruksi ini yang sudah menurut saya bottoming, apakah juga berpotensi gitu untuk menjadi bullish trend di 2023 ini? Silakan Om Selen. Betul ya, saya setuju yang dibilang Kobens, kakak adik nih. Sebenarnya saya dari dulu selalu menganggap properti konstruksi ini kakak adik, karena geraknya bisa dibilang hampir barengan, selalu barengan. Sepaket lah ya, karena kan pembangunan ya. Sama-sama di bidang pembangunan gitu, konstruksi dan properti. Nah kalau bicara konstruksi memang ya kalau kita ikutin berita, semua berita negatif gitu. Ketangkap KPK, korupsi. Ya sebenarnya memang nih dari awal saya kenal saham nih Kobens nih, cerita dikit nih. Itu waskita, itu dari dulu udah rumornya waktu saya kenal saham pertama kali tuh waskita udah separah itu. Gitu. Jadi kalau saya udah nggak kaget sebenarnya, oh waskita disuspend kan sempat disuspend ya, OSBP, OSKP. Karena memang fundamentalnya hancur. Tapi apakah semua konstruksi fundamentalnya hancur? Enggak. Gitu. Saya kasih contoh ya. BUMN itu kan ada WSKT, Wika, PTPP, ADI ya, yang besar-besar ya. Ya anak-anaknya kita nggak usah hitung lah. Ini koreksi, teman-teman bisa cross check. Secara general sebenarnya Wika itu termasuk yang paling better. Ini secara operasional ya. Ya semuanya sih utangnya sama-sama gede. Tapi yang paling nomor 4 itu WSKT udah jelas. Nomor 3-nya tuh PTPP tadi. Nomor 1-nya saya Wika. Dari dulu saya selalu seperti itu. Jadi kalau saya mau trading konstruksi, mau WSKT-nya lagi naik banget, saya pilihnya Wika. Karena kalau amit-amit tiba-tiba keluar berita jelek, ya saya aman aja gitu. Turun, tapi mungkin turunnya nggak separah WSKT. Jadi faktor fundamental kadang juga penting teman-teman ya. Nggak usah sampai ngitung harga valuasi, tapi kita tahu secara kulitnya aja, ya belajar rasio-rasio keuangan aja, cara baca gimana itu udah sangat membantu sih. Gitu, sangat membantu bagi kita untuk trade, apalagi yang swing ya, apalagi yang swing itu menurut saya cukup membantu. Lalu untuk konstruksi peluangnya gimana? Jadi balik lagi nih, mungkin kalau saya Kobens saya mengasumsikan akan erat hubungannya dengan nanti politik nih, karena kebetulan kan 2024 politik ya, pemilu ya, Februari, jadi kayaknya udah nggak lama lagi nih, tinggal setengah tahun. Nah, dalam setengah tahun ini kan kebetulan cawapresnya belum pada diumumin ya. Ini bicara politik dikit ya, teman-teman ya. Jadi, cawapresnya 3, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Nah, kebetulan 3 ini kan belum ada relatednya dengan saham secara langsung. Kalau dulu kan Pak Sandiaga itu jelas, Saratoga, Adaro, SRTG, MPMX, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu di kubunya Pak Jokowi dulu ada Pak Erick Thohir tuh, sebagai ininya ya, ketua tim sukses. Jadi kalau teman-teman nih bapak-bapak ikutin politik tahu lah Pak Erick Thohir. Itu saya ingat banget dulu, cerita dikit ya Kobens ya. Dulu saya gambling, saya karena udah yakin Pak Jokowi menang tuh waktu itu. Saya gambling beli sahamnya ABA. Jadi beli sahamnya ABA, abis itu quick count, besok sahamnya langsung terbang hampir arah gitu. Jadi apa kaitannya nih? Mungkin kalian tanya apa kaitannya? Kaitannya terkait program kerja. Jadi kalau kita kenal Pak Jokowi kan, ya kita tahu lah Pak Jokowi memang fokusnya kan pembangunan. Makanya saham-saham kayak perusahaan-perusahaan WSKT, Wika itu dapat proyek terus. Karena memang fokus pemerintahnya itu pembangunan. Bangun jalan tol dan lain-lain sebagainya. Nah, calon presiden berikutnya, kalian harus lihat nih. Ini programnya arahnya kemana? Misalnya Pak Prabowo fokusnya mau ke komoditas misalnya. Dia mau fokus bangun nikel misalnya atau dan sebagainya. Berarti mungkin sektor itu yang lebih oke. Konstruksi mungkin enggak. Atau Pak Ganjar mau nerusin Pak Jokowi nih karena sama-sama dari PDI misalnya. Bisa jadi konstruksi masih ada nafas. Misalnya Pak Anies beda lagi program fokusnya. Itu sektor yang diuntungkan tuh bisa beda lagi. Gitu. Jadi saya nggak bisa bilang saya nggak bisa bilang konstruksi akan cerah. Cuman setuju sih kalau dibilang udah bottoming sih. Menurut saya udah layak lah untuk kita pantau untuk trading. Pendek itu udah bisa kita pantau. Gitu. Oh ya, sama satu lagi. Kalau bicara kenapa, Kobens? Ada yang nanya.
Ada yang Kenapa? nanya bisa ke 1.000 nggak Om? Apa nih? Wika. Waduh, saya nggak komen ya kalau prediksi ke 1.000 ya. Nanti dikira FOMO lagi. Oke, nah satu lagi nih Koben. Kalau konstruksi, salah satu berita yang harus kalian ikutin itu selain PMN ya, penanaman modal. Karena kan kalau BUMN itu kan disuntik terus tuh konstruksi. Nah satu lagi tuh berita terkait merger. Ini mungkin kalian udah denger juga nih. Merger ini udah kayak berita dari tahun lalu. Gitu. Cuman masih simpang siur lah. Masih simpang siur, Hutama Karya katanya mau digabung dan sebagainya. Nah itu kalian coba ikutin. Ya kalian coba ikutin. Kalau kalian misalnya memang fokus di konstruksi, atau kebetulan kalian punya saham konstruksi dan posisinya nyangkut. Nah itu kalian pantengin lah berita-beritanya. Karena bisa jadi itu katalis untuk ngangkat saham-sahamnya untuk naik. Gitu. Itu sih dari saya, Kobens. Oke. Itu banyak banget ya dari tadi insight-nya. Ada yang nanya juga tentang PPRE, PPRO ya. Bagi saya anak-anak kecil-kecilnya itu ya kayak Weton lah, WG lah, anak-anakan kecilnya itu nyusul aja. Itu mah nggak usah dipusingin ya, nanti aja. Yang kita perlu fokus memang tadi yang kayak kata Om Silent ya, yang gede-gedenya dulu lah. Wika, PTPP, dan Adikarya ya sekarang ya. Karena waskitanya masih suspend dan sentimennya masih jelek banget gitu ya. Jadi kalau ditanya view Wika tadi sudah dikasih tahu sama Om Silent ada anginnya, tapi bukan berarti nanti langsung ke 1.000 enggak juga ya. Jadi kita masih lihat lagi di tahun politik ini. Oke, lanjut ya buat teman-teman yang mau nanya silakan di kolom komentar dan jangan lupa follow kita berdua Ben Swirya dan juga Silent Trader Academy karena hari ini luar biasa bermanfaat banget ya live kita yang bagi teman-teman ini kita enjoy banget ngobrolnya dan saya merasa ini obrolan yang sangat futuring ya, kita bisa melihat ke depannya gimana kayak gitu. Mantap banget nih. Mantap. Om Silent, saya ada pertanyaan yang benar-benar menggelitik nih. Waktu Boleh. ini kan Om Silent lebih dikenal sekarang dengan swing trader ya, sekarang lebih banyak kan swing trading ya. Apakah masih scalping juga nih setiap hari? Apa memang fokus di swing aja nih? Scalping setiap hari nggak bisa dibilang setiap hari, tapi dibilang nggak scalping ya scalping juga. Jadi gimana ya? Mungkin 1-2 kali dalam sehari mah ada kali Kobens. Tapi menyesuaikan market juga ya. Gitu. Ya kayak hari ini ada scalping beberapa. Gitu. Tapi kalau saya mungkin agak ganti gitu. Kalau dulu waktu zaman-zaman 2020 2021 kan monitor pindah topet. Tapi kalau sekarang kayak misalnya beli sore jual pagi atau kita udah mantau beli pagi habis itu pas dia naik di jam 10 jam 11 kita lepas lebih ke kayak gitu sih gitu. Oke, jadi kan karena Om Silent ini sudah join dari 2017 ya teman-teman ya, 2017 sudah nyicip ARB 35% juga. Dulu pernah kena nggak sih Om? ARB 35% itu pernah kena nggak sih di zaman itu? Dulu pernah. Bahkan pernah ya? Pernah gitu. Jadi mungkin bahas sedikit ARB kali ya, ini kan lumayan menarik. Boleh. Cepat lambat September kan simetris ya, koreksi September simetris, sekarang 15%. Jadi dibilang ancaman, iya bagi yang nggak disiplin tuh udahlah siap-siap kalian ketar-ketir. Tapi kalau kalian memang tipikal biasa disiplin, menurut saya itu peluang. Jadi waktu zaman saya itu bahkan market makernya kalau kalian kenal tuh Om Ben, bukan Om Ben jalan-jalan murah nih, Om Bencok ya, Om Bencok beda nih. Dulu Om Bencok, sekarang Om Ben versi bagusnya. Nah dulu zamannya Om Bencok tuh saham-saham kayak Trump, Home, itu Nusa, pokoknya saham-sahamnya tuh gila-gila. Dibanding ARB, kalau saham di bawah 200 kan ARB-nya dulu 35% ya, bareng ARA. Betul. Dibanding ARB, Koben, habis itu diarahin. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bayangin dalam satu hari, kalau kita tinggal aja tuh bisa hilang 70% atau bisa gain 70% lebih dalam one day. Jadi, ini dua mata pisau antara bisa kasih peluang cuan kita besar banget, atau kalau kita nggak disiplin dan nggak siap tuh bakal say goodbye. Gitu. Dan jujur ya, saya pernah berapa kali ngalamin gitu, cuman nggak yang sampai beli ARA jual ARB sih gitu. Cuman pernah beli tinggal turun 20%, 25%. Itu angkatan-angkatan yang mungkin trading sebelum itu pasti udah ngalamin dibanting 35% itu udah pasti itu. Jadi yang tergerus 70% itu di kala 2017 2018 atau di kala baru Covid itu Om, yang 2020? 2018 itu.
awal perang dagang. Saya ingat banget bulan Maret awal. Itu dari bulan Maret, April, Mei lah. Pokoknya di 2 bulan, 3 bulan itu kalau di total 70%. Itu relax ya. Jadi yang memang udah hilang duit. Selamat malam kok MY. Halo, selamat malam. Halo. Oh, Kak Michael ya. Wah. Jadi kalau kita ngobrolin tentang ini lucu-lucu ya. Tadi ada yang bilang kira-kira Om Silent nampak nggak sih bid over kalau lagi scalpingan pakai topeng ya? Udah pasti nggak pakai topeng lah, ngapain scalping pakai topeng? Bener juga ya. Bener. Tapi boleh juga ya, dari challenging juga nih. Kalau trading pakai topeng. Ide bagus ya. Siapa yang bilang tadi ide bagus? Ada yang bilang topengnya Om Silent tuh ada AI-nya tuh, ada AI screening langsung lihat ya, langsung kelihatan langsung saham-saham apa yang kenceng tuh. Kan Apple baru rilis kan. Nah, itu Apple punya rilis kacamata. Iya dong. Itu bukan topeng sembarang topeng ya guys ya, itu ada alat screeningnya memang di sana. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masih ngobrolin seputar ARB 15% nih teman-teman. Jadi yang saya penasaran itu awal-awal Om Silent trading itu apakah gayanya sudah swing atau scalping atau berubah-berubah? Kalau saya kan berubah-berubah dulu dari yang tidak punya gaya trading ya, asal yang pokoknya dibeli, hijau ya jual, merah ya tahan, duit habis ya top up ya. Itu kan saya dulu ya. Jadi saya juga sama. Baru hijau dikit pokoknya jual ya. Kalau merah banyak diamin. Kalau habis duit ya top up. Itu cara yang salah ya teman-teman. Aduh, itu cara yang salah. Nah, jadi pertanyaan saya itu kira-kira untuk yang saat ini kan Om Silent juga masih scalping, masih swing juga. Lebih banyak porsi swing atau banyak kan porsi scalpingnya di kala ARB yang begini? Karena kebetulan ARB ini kan baru semingguan ya, baru seminggu. Iya. Saya sih memang nge-planning bagi dua sih masih, karena seperti yang tadi saya bilang nih Kobens, bagi kita yang siap, ini sebenarnya peluang bagi yang siap gitu. Jadi bagi yang nggak siap ya mungkin ya saran saya juga jangan nekat ya. Ada adaptasi dulu lah beberapa bulan. Tapi kalau saya pribadi porsinya masih sama sih. Saya invest juga running, kan kalau invest kan nggak jarang-jarang buka ya, jadi tetap running, swing tetap jalan, trading yang ODT bisa dibilang yang scalping tetap jalan. Mungkin kalau dibilang porsi saya nggak pernah netapin sih, kayak harus 50-50, tapi ya overall lumayan dibagi rata sih. Gitu. Secara porsinya, persentase ya, dibagi rata. Persentase uangnya ya? Ya. Jadi memang kalau kita ngobrolin rata-rata kan sekarang kita lihat kondisi market aja sih teman-teman ya, antara mau scalping atau swing ya. Kalau market lagi jelek kayak sekarang kan lagi sudahlah menjadi jam 4 closingnya, menjadi lebih bosan. Kerasa pasti ya teman-teman yang biasanya tradingnya satset kok jadi lebih ngebosanin, biasanya lebih cepat, akhirnya dipaksa market itu untuk jenuh gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus swing gitu ya, kadang-kadang harus dibuat menjadi swing. Kira-kira kalau Om Silent itu swingnya berapa hari sih? Apakah berdasarkan target nih, target 10-15% out pokoknya, kalau mau naik lagi nanti baru masuk lagi, atau pakai per minggu gitu, mau berapa hari gitu, persentase atau pakai day by day gitu? Oke, jadi kalau swing, even kadang kalau saham yang keep harian beberapa hari swing pendek, saya biasanya ada netapin pribadi batas holdnya. Jadi kan kadang mungkin kita sering ngerasain ya teman-teman ya, kita udah beli sahamnya nih, tapi 2 minggu nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya kita galau, mau di cut loss, udah hold 2 minggu, pas kita cut atau kita jual BEP besoknya terbang. Gitu. Tapi saya dari awal netapin, misalnya saya swing saham A, ya udah saya netapin kalau 2 minggu nggak gerak saya pindah. Jadi ya mau bodo amat lah, mau lu naik after minggu ketiga, minggu keempat, udah tetapin 2 minggu pindah. Gitu. Jadi memang kita harus buat trading plan dan kita harus komitmen nih teman-teman sama trading plan kita. Karena kalau kita biasain, ya udahlah keep aja, trading kita tuh jadi nggak disiplin gitu. Jadi kita ibaratnya ngebentuk behavior yang nggak tepat. Lalu kalau ditanya target swing, ini balik lagi tentatif ya. Seperti yang Kobens bilang, harus ngecek banget kondisi market. Karena kondisi market kita dalam setahun terakhir, ya seperti Kobens bilang agak boring.
Bahkan udah jam 4 pun malah tambah boring ya. Jadi jeda jam 3 jam 4 tuh kadang, waduh ini market ngapain gitu. Sometimes lebih banyak bosannya daripada digorengnya. Nah kalau saya, biasanya netapin ke teman-teman member kita gitu, member saya Koblenz itu netapin target resist pendek gitu. Cuman kalau memang target kita swing, ya targetnya biasa di atas 5-10%. Karena nggak mungkin juga kan kita hold 3 minggu, profitnya 3% itu kan kayaknya nggak worth it banget gitu. Ya tapi sometimes ada beberapa saham yang mungkin secara tren memang bisa trend following panjang, itu biasanya saya bantu ngingetin teman-teman untuk pakai trailing stop gitu. Jadi ya let's say profit run pasang trailing stop, ya udah yang sampai kena trailing stop selesai gitu sih. Biasa trailing stopnya ala Om Silent tuh pakai apa nih? Pakai MA kah atau pakai naikin berapa persen dari area stop loss kah atau gimana biasanya? Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau bicara trailing stop, saya udah banyak ngobrol dengan ya, teman-teman trading gitu ya, bahkan teman-teman member, dan saya simpulkan ada beberapa metode yang lumayan oke nih Koblenz untuk dipakai. Karena kan gini, nggak semua metode itu cocok untuk semua orang gitu ya. Mungkin Koblenz setuju ya. Kayak misalnya nih, Koblenz cuan pakai cara ini. Ketika saya coba belum tentu saya bisa cuan. Begitu pula sebaliknya. Saya cuan pakai metode ini belum tentu Koblenz bisa cuan gitu. Jadi kita memang harus ngembangin metode yang benar-benar fit sama kita. Gitu. Nah, untuk trailing stop ada beberapa opsi. Nanti saya ceritain yang versi saya. Opsi pertama, pakai angka percentage. Jadi misalnya nih sahamnya ini high itu yang paling tinggi ya, bukan close ya teman-teman. Jadi misalnya high-nya di 3.000. Kayak contoh mungkin IMAS deh. IMAS kan sempat let's say 3.000. Nah, ambil 7% sampai 10% dari high-nya itu sebagai trailing stop. Jadi misalnya IMAS dari 3.000 tertingginya turun 10% trailing stop. Itu bisa. Biasanya saya ngajarin atau anjurin teman-teman bisa pakai angka percentage gitu. Tapi kalau kalian udah mulai mengenal teknikal, mulai mengenal indikator gitu, salah satu mungkin tadi Koblenz ada sebut pakai MA, moving average, itu juga lumayan oke. Jadi simple tapi lumayan akurat. Dan saya tipikalnya pakai yang moving average. Nah, balik lagi nih, pakai angka berapa? Ini kan muncul pertanyaan ya. Angkanya kan banyak tuh. Nah, ini menyesuaikan time frame. Jadi kan moving average itu singkatan atau pengertian dari rata-rata bergerak ya. Jadi kalau let's say kita pakai EMA 20, maka kan rata-rata selama 20 hari ke belakang. Jadi kalau kita swingnya 1 bulanan, ya pakai EMA 20 batasnya. Kalau kita swingnya berapa 3 bulan, pakai EMA 60 gitu. Swingnya lebih panjang lagi, pakai EMA 100 dan seterusnya. Sampai salah satu EMA yang paling sering dipakai untuk tren panjang, EMA 200. Itu tapi pastikan Anda memang time frame panjang. Jangan Anda pakai EMA 200, turun dikit Anda panik. Gitu ya. Jadi harus fit nih, konsisten gitu. Kayak contoh Koblenz, kalau saya scalping kadang saya pakai kadang EMA 5 misalnya. Ya, jadi udah kalau memang EMA 5 itu kan sensitif kena ya. Jadi potensi stop loss-nya itu tinggi. Ketoil dikit kadang kena. Jadi saya udah komitmen kalau memang saya cuma trading kit beberapa hari. EMA 5 itu kan seminggu ya. Jadi tradingnya pendek maksimal seminggu, jebol, udah selesai. Nanti kalau memang dia turun lagi di support yang oke, saya baru entry. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman udah netepin trailing stopnya pakai atau mungkin analisanya pakai moving average, kalau memang pakai EMA 20 ya udah trading plan-nya sesuaikan sama EMA 20. Gitu. Karena mungkin banyak yang suka salah sih. Jujur saya dulu juga suka salah. Saya pakai EMA 200, saya scalping. Kan nggak nyambung gitu. Pas saya pikir-pikir saya dulu bego banget ya. Gitu. Tapi ya namanya belajar kan pasti kita ada fase-fase gitu sih. Jadi saya pakai itu Koblenz, pakai moving average. 200 kalau tren panjang. Kalau invest sih. Jadi salah satu tren top invest saya pakai EMA 200 salah satunya. Selain saya ngecek kalau investasi kan pasti cek fundamental ya. Misalnya kinerja kuartalnya turun, sektornya katalisnya negatif, gitu kan. Nah, tapi secara buy teknikal, karena kita juga kebetulan ngerti teknikal, pakai EMA 200. Jadi kalau udah sampai patah EMA 200, sudah trailing stop, investasi selesai. Cari saham investment. Kalau saya sih gitu. Oke, jadi kalau untuk yang dekat ya MA 5 ya. Cuma kadang MA 5 itu kan kadang kita butuh lihat closingan juga ya. Kadang misalnya katakanlah dia di MA 5-nya, katakanlah MA 5-nya ada di 200 harganya misalnya. Sekarang harganya naik sampai 200, misalnya katakanlah 230 gitu ya. Ternyata dia turun ke MA 5-nya di 200, ternyata nanti closing ditarik lagi. Lagi. Jadi betul. Iya. Agak tricky, Iya,
Ricky kalau untuk MA5 ya, jadi rasa-rasanya lebih cocok pakai tunggu closing aja lah konfirmasinya ya, buat teman-teman yang nanya tadi untuk soal trailing stock. Nah, ada pertanyaan beberapa banyak banget dari teman-teman dan cukup menarik ya bagi saya. Sering saya lihat nih, pilihan-pilihan atau stock pick dari Om Silent ini itu cakep-cakep ya, yang panjang-panjang. Itu kalau nggak salah ada Om Silent pernah merekom Awan sama Ram juga nggak? Baru Awan sih bulan lalu sih, sebelum yang rally ke 300 ya. Tapi kalau Ram baru minggu ini. Yang Ram baru minggu ini. Ada nggak nih kriteria pemilihan ya, kriteria pemilihan saham, kita nggak usah bahas screening lah, kriteria pemilihan saham yang kira-kira ini saham bisa cocok juga untuk di scalpingin, tapi bisa juga untuk swing nih, kayak gitu ya. Dikala market ARB 15% ini kadang enak juga dipakai ini. Misalnya ada satu RBN kita pakai untuk tektokan, kayak kemarin Awan kan tektokannya di 270 ke 280, kayak gitu tiap hari ya, sampai market sampai jenuh. Itu mirip-mirip main harta ya, sering di harta. Kemarin Ram juga kayak gitu, tiap hari pokoknya tiktokannya di 580 ke 600, 580 ke 600, tapi nggak naik-naik. Itu kan lama-lama retail bosan tuh. Begitu tiba-tiba dia langsung bullish tuh arah. Apakah ada kriteria pemilihan tertentu nih dari Om Silent untuk menemukan saham-saham yang seperti itu tuh? Oke, mungkin bahas Ram kali ya, karena kebetulan kan kita rekom Ram juga saya gitu. Baru 2 hari yang lalu ya, pokoknya waktu Ram Ara deh, ya waktu Ram Ara kemarin. Jadi kalau saya Kobens ya, sebagai trader saya juga cukup up to date dengan berita-berita lah gitu. Karena mungkin sebagian orang ada juga nih, saya ketemu tipikal orang yang nggak usah belajar atau nggak usah baca berita, karena kan katanya pergerakan harga saham tuh market price discount sweeting gitu, harga saham udah relate dengan berita. Nggak gitu juga. Jadi contoh ya, saya waktu itu sebenarnya jujur belum masukin Ram ke dalam screening saya, Kobens. Karena kan benar, seperti kata Kobens, sahamnya itu lumayan cyclic, dan ya mungkin kayak Kobens kan bisa tektok ya, karena mungkin udah perhatiin polanya kan 58, 60, 58, 60. Ya tapi saya nggak mantau tuh, saya lagi di saham-saham lain, suatu ketika relate itu sama film. Nah, ini kan kita juga harus punya knowledge. Kalau kita nggak banyak cari tahu, ya kita nggak tahu. Jadi dari awal IPO kan antara film dan RAM ini related banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan waktu RAM mau IPO, itu saham film tuh digoreng. Itu karena kalau chartnya tuh, wah itu udah kayak roket deh. Gitu. Nah, pas berarti hari apa ya? Hari Selasa ya, kalau nggak salah ya. RAM arahnya atau hari Rabu, saya lupa. Di hari Selasa atau Rabu, itu film kan mulai naik tuh, naik belasan persen atau berapa gitu. Mungkin teman bisa buka chart. Nah, saya lihat karena film udah cukup tinggi, ya itu udah pas lagi kalau kalian tarik garis tuh pas di trend lainnya, saya cari alternatif yang pergerakannya barengan. Ibaratnya nih kalau kita wikanya udah terbang tinggi, ya cari deh adinya gitu. Misalnya LSIP, CPO lagi terbang tinggi, saya cari deh DSND. Itu kan knowledge ya. Knowledge itu ya kita harus banyak-banyak baca berita juga. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Nah, karena saya tahu ada hubungannya, saya lihat waktu itu kan masih di 600 tuh. Masih mondar-mandarnya 605. Tapi volume udah mulai rame. Nah, ini salah satu kriteria yang pasti Kobens pakai sih. Baik itu untuk swing, even untuk scalping, ya baik itu pakai time frame kecil, time frame tick, pasti dari ledakan volume itu jadi kriteria kita. Nah, tinggal kita sesuaiin aja di time frame kita gitu. Nah, dari ledakan volume itu baru saya mutusin, wah ini sahamnya layak nih untuk kita beli ataupun bahkan direkomendasi. Nah, perihal dia auto reject atas, ya kalau saya selalu megang prinsip itu bonus. Ya karena memang kita nggak bisa predik ya mau di hari itu market maker mau arahin atau enggak, itu nggak bisa predik. Tapi balik lagi kita bisa memaksimalin pakai prinsip-prinsip trailing stop tersebut. Lalu banyak faktor kita bisa cek. Misalnya teman-teman belajar bandarmologi, cek broker summary-nya, hitung-hitung harga rata-rata average pembelian demand terbesarnya di berapa. Oh, di 580. Ya kalau kita beli di 600-an kan berarti average-nya masih nggak terlalu jauh. Hitung-hitung risk reward masih oke, ya sudah lecture profit run. Gitu. Ya jadi itu sih update berita ya, jadi relatednya harus ya kita harus tahu karena itu akan nguntungin banget. Sama apa namanya yang berikutnya volume. Ini wajib sih. Di setiap rekomendasi atau saya trading pasti lihatnya dari volume. Itu apalagi untuk swing ya. Jadi kalau kalian perhatikan saham-saham yang terbangnya tinggi itu volumenya pasti perlahan naik secara tren.
Karena memang itu teori dasar analisis teknikal tuh ya, volume must confirm the trend. Jadi kalau kalian lihat tren-tren yang udah mau patah, itu biasanya volumenya udah kecil-kecil. Jadi kalian coba cek deh, saham-saham teknologi kayak Arto, BBYB, DMMX, dan lain-lain lah. Itu ketika dia udah mau reversal tuh volumenya udah kecil banget. Jadi ibaratnya nggak ada bahan bakar. Tapi kalau volumenya masih digas terus, even untuk scalping, untuk day trading, harusnya masih oke. Tinggal mungkin posisi entry ya. Balik lagi kalau posisi entry itu kan agak tricky. Dan contoh, saya bisa entry karena saya lagi mantau nih. Kan belum tentu teman-teman di jam 10 bisa mantau. Gitu ya. Jadi untuk posisi entry ya itu agak tricky dan itu sebenarnya balik lagi teman-teman yang tahu tuh. Ya karena dengan kesibukan teman-teman, karakter teman-teman itu teman-teman yang bisa tentuin. Tapi ya itu sih, ya dua poin tadi sih yang utama. Jadi lebih ke berita atau news dan volume ya tadi Om ya, bener ya? Volume, yes. Ya sama combine lah. Tinggal itu combine analisis teknikal, itu udah pasti. Tapi itu sih dua kriterianya. Kalau RAM ya, kebetulan RAM yang kita bahas. Oke, nah jadi kita akan masuk ke sesi Q&A ya buat teman-teman. Silakan komentar di bawah akan kita jawab. Boleh silakan tanya saham juga boleh ya, tanya seputar analisa saham juga boleh. Ini ada pertanyaan masuk, langsung aja kita coba tanya sama Om Silent. Dari Rafli Masta, Om kalau investasi bisa analisis pakai teknikal aja nggak? Nanti time frame-nya dipanjangin atau harus pakai fundamental nih? Oke, ini dulu saya sempat tanya sih, nanya dalam diri gitu, bisa nggak ya pakai teknikal? Jawabannya itu bukan bisa, tapi itu bukan investasi namanya, itu swing panjang. Kayak contoh kan tadi saya ada notice EMA 200 ya, itu kan 200 hari itu kan hampir setara 1 tahun. Itu swing 1 tahun, nah, itu udah tergolong investasi pendek gitu. Tapi nggak bisa dibilang investasi. Kalau pure investasi, fundamental. Nah, gunanya teknikal untuk titik entry, titik jual. Itu penting. Jadi kadang saya banyak ketemu teman-teman saya yang pinter banget nih Kobens. Ngitung-ngitungnya tuh jago gitu. Karena saya pikir, waduh ini otaknya Microsoft banget nih, Excel di otaknya. Pinter banget. Tapi ketika saya tanya loh, kok lo beli sahamnya di harga segitu? Ya nggak apa-apa, sahamnya bagus. Sedangkan kalau kita nih, yang mungkin kita ngerti fundamental, lalu kita ngerti teknikal, wah kita bisa cari titik entry-nya lebih maksimal, profitnya lebih maksimal, resiko gagalnya juga lebih minimal. Gitu. Jadi combine itu the best. Itu ya. Jadi combine aja ya teman-teman ya ini. Jadi membuat jadi nggak perlu lah kita sentimen ala apaan fundamental ala apaan teknikal ala apaan bandarmologi, intinya semua itu dipakai untuk menentukan entry dan exit aja sih sebenarnya, menjadi konfirmasi diri. Jadi bukan cuman ibaratnya kita survei ke tetangga-tetangga nanyain kira-kira saham ini bagus nggak ya. Nah, konfirmasinya itu lewat dari yang namanya analisa teknikal ya. Tapi untuk mencari bagus tidaknya ya pasti lewat dari fundamental ya, nggak perlu belajar sampai menjadi dosen-dosen banget ya, harus sampai bongkar-bongkar laporan keuangan sampai seluk-beluknya tapi nggak beli juga. Ya setidaknya kita ngerti aja tadi ya, analisa fundamental dasar. Berikutnya ada lagi pertanyaan nih tadi dari siapa nih? Demang 0814, untuk entry bagusnya pada saat posisi di atas MA atau di bawah MA nih, atau saat crossing MA? Mungkin Om Silent bisa jawab. Oke. Yang jelas di bawah MA itu, apalagi untuk pemula itu udah salah ya, karena kalau kita belajar teori harga atau candle ya, karena kita kan mostly pakai candlestick di bawah moving average kan berarti sahamnya lagi posisi turun ya, lagi tren turun. Tinggal kita lihat aja dia di bawah EMA berapa gitu. Kalau bahkan di bawah EMA 200 ya berarti potensi tren turun panjang. Kayak contoh batu bara, kalau kalian cek after break di bawah EMA 200 udah kelar, sampai sekarang masih belum balik. Gitu. Nah, lalu muncul dua pilihan kan, harus di atas atau pas crossing. Jadi dulu kalau kita belajar secara general, kita belajarnya teorinya golden cross dan dead cross, betul ya teman-teman ya. EMA angka kecil motong EMA angka besar, golden cross. Sebaliknya kalau angka besar motong angka kecil ke bawah, dead cross. Dead cross artinya negatif turun, golden cross artinya naik. Ya tapi ini versi saya ya, mungkin teman-teman atau Kobens punya pandangan sendiri. Tapi sebenarnya nggak terlalu applicable gitu. Kenapa? Karena sifat dari moving average ini ialah lagging. Jadi kalau kalian belajar lebih jauh, indikator itu kan ada tipikalnya tuh.
ada lagging, ada leading. Ya, leading contohnya stokastik, RSI, dan sebagainya. Moving average dan berbagai turunan yang moving average, MACD, dan lain-lain, itu lagging. Lagging itu maksudnya gimana sih? Coba nih, kalian nanti buka chart. Ketika sahamnya golden cross, itu biasanya sahamnya udah naik dulu berapa persen. Atau bahkan di beberapa kasus udah arah dulu sekali, dia baru golden cross. Pasti telat kalau kita nunggu crossing. Cuman keunggulannya apa? Pasti. Ya, lagging, telat, tapi dia validasinya tinggi. Sedangkan kalau leading, ibaratnya tuh kayak so tahu nih, oh ini pasti naik gitu. Kelemahannya ya sering false kalau kita nggak combine dengan analisis teknikal lain. Ya, keuntungannya kita bisa entry lebih cepat, harganya lebih murah. Gitu. Jadi kalau saya sih udah nggak pernah lagi, oh golden cross saya beli, nggak pernah. Ya, jadi kalau ditanya beli di atas MA ya jawabannya yang gitu sih yang paling mendekati ya. Gitu. Tinggal kita sesuaikan di contoh yang paling sering saya pakai. Misalnya saya pakai EMA 20 ya, paling common EMA 20. Oh, sahamnya lagi uptrend koreksi nih sampai EMA 20. Ya udah cicil dulu. Tinggal kita gambar klasik support ya. Oh, pas nih. Karena biasa moving average itu sama support klasik itu sama angkanya kurang lebih. Gitu. Jadi kalau ada klasik support sama moving average biasa angkanya nggak jauh beda. Berarti itu valid, supportnya kuat. Udah kita entry di sana, stop lossnya di berapa udah selesai. Gitu. Gitu ya Kobens ya. Itu terkait tema ya. Jawabannya kayak gitu. Nah, ini ilmu loh. Ilmu ini mahal loh ya teman-teman ya. Ini dikasih cuma-cuma loh sama Om Silent. Thank you loh Om Silent. ini ilmu loh ya. Ini tidak bernilai, itu nilainya tidak ternilai lagi ya. Jadi kita bisa belajar bareng lagi. Walaupun ya ilmunya basic lah. Anda teman cari-cari di YouTube banyak, cari-cari di buku banyak. Tapi ini refreshing buat kita bahwa kita trading itu perlu kadang diingatkan kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke akhir sesi nih, saya mau tanya, tadi sektoral yang dijagoin Om Silent sudah. Untuk besok nih, Jumat Berkah, kira-kira ada saham yang dijagoin nggak nih sama Om Silent? Beserta ada analisanya kali dari Om Silent untuk besok saham ya? Jumat Berkah. Oke, saya coba inget-inget dulu bentar. Karena kalau prinsip saya biasa Jumat kayak Kamis saya udah nggak banyak beli. Kalau saya, ya kalau saya biasa nggak banyak beli. Tapi ya, yang saya pantau, ya mungkin saya boleh spoil watchlist aja ya. Sisanya kalian analisa ulang aja. Ya, analisa ulang cocok beli, ya cuan rugi ya itu konsekuensi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi pertama yang saya pantau itu masih RAM kebetulan. Jadi saya entry ulang nih after TP, saya entry ulang di RAM. Ya, salah satu alasannya sebentar coba. Seingat saya, koreksi ya, film itu mau RUPS besok. Coba saya cek dulu. Balik lagi karena kan memang pergerakan sahamnya ini lumayan ini ya. Lumayan berhubungan dan iya film itu RUPS besok di jam 2. Jadi saya mengasumsikan ya ada fluktuasi. Gitu. Itu satu. Satu lagi mungkin kayak Kobens ada notice awan, jujur saya juga mantau sih. Ya untuk awan. Jadi kalau kalian lihat broker summary-nya, mungkin teknikalnya ya so far masuk lah. Tinggal kita atur trading plan. Nah, saya ingat saya support terdekat ada di 320 atau 326 deh. Jadi kalian coba dibuka time frame menit lah, itu kelihatan kok untuk supportnya. Gitu lalu kayaknya saya ada mantau satu lagi, ini agak eksklusif nih, saya pantau TSPC ya. Gitu. Mungkin nggak tahu nih kalian ada notice atau enggak. Saya lagi notice TSPC karena dalam seminggu ini volumenya rame dan kayaknya masih belum banyak yang notice dan hari ini kan sahamnya break juga. Ya cuman kita nggak kejar harga ya. Saya juga nunggu momen dia istirahat dulu satu candle, mungkin saya baru entry. Gitu. Ya paling itu sih Kobens karena jujur kalau Jumat saya biasanya udah stop dulu lah, liburan dulu lah. Nanti Senin baru kita aktif lagi. Gitu. Oke. Jadi ini mahal lagi nih ya, lagi teman-teman ya. Ini bukan disclaimer on lagi, ini bukan rekomendasi dari kita, cuman sharing-sharing aja watchlist. Jadi kembali di do your own research ya. Jadi harus di analisa kembali buat teman-teman TSPC for your information nih teman-teman, karena ada ini kayaknya dividen nih ya 12 Juni ya, 12 Juni mau dividen. Jadi dia ini breakout di hari ini ditutup closing 15.40 juga lumayan bagus. Tadi juga dari Om Silent besok ada RUPS film ya. RUPS film dan juga si RAM juga masih layak pantau ya. Untuk RAM tadi ada film RAM ya berarti Om ya. Untuk sama oke sih. Satu lagi apa?
Untuk fast trade oke sih, kan Oke. fluktuasinya oke Oke. tuh untuk. Jadi itu juga beberapa satu lagi yang kemarin mendung-mendung sekarang masih cerah juga masih harus kita pantau nih ya, pantau ketat nih yang cerah-cerah nih. Semoga besok menjadi awan yang cerah di Jumat berkah nih teman-teman ya. Amin, Oke, amin, amin. kayaknya kita sudah ini nih, saya bacain dikit nih sebelum saya closing nih. Zhang Mingyu, TSPC bagi dividen 100 per lembar. Wah, udah dapat harga di 14.47. Mantap nih. Dekat-dekatan sama Om Silent nih kayaknya average-nya 14.47. Mantap, happy cuan ya. Jangan greedy, diatur-atur lah. Udah cuan 6,43% dari TSPC. Mantap banget nih. Wah, berarti kalau Sako Benz mantap-mantap ya. Hebat nih. Ada ada yang tanya nih film gimana nggak jadi beli Net TV? Waduh saya no comment lah kalau ditanya Net TV. Kita nggak ikutan ya. Kita nggak ikutan kalau itu. Saya Angkat tangan. tangan ya guys ya. Angkat Jadi tangan. untuk barang-barang yang tadi ya kita sebut para lord itu ya, Lord Luhut aja sudah marah sih. Jadi yang sebut dan para lord itu ya saya hindarin. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Om. Setelah ini kita akan tutup sesi. Ada dari Jeremy Sinulingga. Rekomendasi buku TA nih. Sering banget ditanyain dari Om Silent. Oke. Rekomendasi buku. Oke. Buku ya. Yang paling dari zaman saya sampai event sekarang, Technical Analysis for Mega Profit. Itu kayaknya udah pasti lumayan kalian kenal. Saya lupa siapa yang terbitin ya. Ada Om itu. Dianto Om. Ya, Wajib. Adianto Om. Itu wajib. Karena kalau boleh jujur itu lengkap banget. Saya nggak tahu sih, bahkan kalau ada videonya Anda bisa beli tuh. Saya nggak tahu dia ada kaset atau enggak. Kalau ada itu ilmunya udah kompleks dan lengkap. Jadi kayaknya udah paket lengkap. Nah, Kobens kalau mau jual boleh Kobens. lelang bisa Kita beli sendiri aja ya di Gramedia ya. Kita nggak jualan buku. Kita nggak jualan buku. Tapi rata-rata semua technical trader yang saya kenal, bahkan kayak Ko Yudi Chen aja, saya tanya kok, lu sejago itu belajar technical dari mana sih? Dari buku, kata dari bukunya Pak Edianto Ong. Gila, berarti semuanya Pak Edianto Ong ini sudah menelurkan banyak banget. Betul. Ya technical, bukan hanya technical trader bukan cuma di saham ya, dari forex ya, kripto, semua sumbernya sama dia dari buku itu ya. Terus kalau satu lagi, kalau buku itu kan lokal ya, itu udah oke banget. Yeah. Kalau yang internasionalnya, kalau teknikal, apalagi kalau kita mau belajar pattern candlestick, itu ada satu yang terkenal tuh Thomas Bulkowski atau siapa itu, mungkin kalian bisa cek. Itu untuk bahas pattern candle itu lumayan kompleks dan detail. Cuman ya bahasa Inggris gitu. Itu banyak kok PDF ebook ilegal ya. Itu banyak kok, kalian bisa cari aja. Tinggal copy Google Translate. Itu yang saya recommended ya, baik itu yang internasional ataupun yang lokal. Tapi Pak Edianto Ong itu udah oke banget sih. Ya, itu udah turun temurun kayaknya. Ilmunya memang masih relevan. Ya paling tinggal kita adjust aja dengan kondisi-kondisi market tertentu gitu. Kita tinggal adjust aja gitu. Jadi ya belajarnya dari buku, sumbernya cuma kita improvement aja dengan gaya kita sendiri aja ya. Betul. Jadi makanya setiap trader itu pasti punya karakter sendiri masing-masing. Oke, sudah nggak kerasa udah 1 jam nih Om Silent. Kayaknya cepat banget ya. Kayaknya baru setengah jam ya. Kayak perlu ada part 2 nih ya. Jadi seru banget ya teman-teman ngobrol hari ini, dan ilmunya banyak banget, sudah dapat bisikan juga. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, khusus buat teman-teman yang ikutan live. Jangan lupa follow nih kita berdua, yang belum follow @benswiria dan juga @silent trader academy. Buat teman-teman yang belum follow silakan follow. Buat teman-teman yang merasa live ini bermanfaat, jangan lupa di screenshot, nanti tag kita berdua di story ya teman-teman. Dan untuk akhir sesi ini saya mau minta dong tips dan trik atau kata-kata untuk teman-teman traders nih, semuanya dimanapun berada, dari Om Silent. Silakan. Oke, untuk teman-teman trader yang saya cintai, asik. Pesan saya ya jangan pernah putus untuk belajar gitu ya. Kalian harus tetap semangat karena percayalah apa yang kalian lalui ini akan jadi pengalaman berharga untuk kalian di masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara pasar saham, seperti kata Pak Lokeng Hong, ini ibaratnya berlian pasar saham ini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik atau enggak. Lalu karena pasar saham ini sebenarnya sifatnya untuk time frame yang panjang, ya jadi Anda
yang diperlukan itu konsistensinya. Jadi jangan kita euforia sebulan tiba-tiba cuma 30%, tapi bulan ketiga, keempat, kelima hancur. Ya, kecil sedikit gak apa-apa, yang penting konsisten. Ya, mau konsisten 1%, 2%, asal konsisten itu udah bagus. Gitu. Jadi Betul. nggak perlu juga kita iri, lihat kiri, lihat kan, oh misalnya saya iri nih, lihat Kobens kok cuan mulu ya, saya enggak. Itu nggak boleh. Ya, jadi nggak usah fokusin orang, fokus upgrade diri kita lebih baik. Gitu. Sama satu lagi, jangan ragu untuk belajar dengan siapapun. Ya, karena kita bisa belajar, kita bisa ambil poin-poin penting dari siapapun. Gitu. Jadi kalian juga beruntung di zaman sekarang belajar gampang dengan siapapun gampang. Jadi harusnya teman-teman pasti bisa lebih sukses dari saya atau dari Kobers atau dari teman-teman influencer lain. Gitu. Paling itu sih dari saya. Thank you banget ya Om Silent, keren banget ya teman-teman. Nanti akan saya save dan saya akan juga share di Instagram ya, di post feed. Jadi nanti teman-teman yang buat yang ketinggalan bisa dengar lagi dari awal. Dan pesan kalau dari saya, pasar saham itu selain harta karun juga tempat seleksi alam ya. Jadi siapa yang bertahan maka akan menang, maka yang tidak bertahan maka akan menjadi pecundang. Jadi itu aja sih. Jadi yang bertahan lah cuman yang bisa menang ya. Bahkan orang yang sudah bertahan dari 2008 krisis, kemudian ketemu krisis lagi sampai hari ini baru bisa sukses ya. Kalau Anda baru 2-3 bulan mengatakan Anda sudah krisis ya, kapan bisa menang ya. Jadi untuk menjadi pemenang di pasar saham kita harus menang dari seleksi alam dulu ya, menang dari mental diri kita. Don't complain to each other, jangan pernah kita bandingkan ya dengan hasil kita dengan orang lain lah. Ada yang si Anu tuh baru mulai 2 tahun sudah cuannya miliaran, saya cuannya cuma 20.000 setiap hari. Jangan pernah komplain ya, karena setiap orang tuh prosesnya pasti beda-beda. Thank you banget ya Om Silent sudah ini sharing-sharing dan memberikan kita ilmu yang banyak banget. Saya belajar banyak banget lagi dengan Om Silent dan juga dari teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you and God bless you teman-teman semuanya. Thank you Om Silent. Thank you, bye-bye. Thank you, Kobens. Thank you.